menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDT, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi, karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP, sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia, karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian, ya, sebagai advokat pada bulan Februari 2014, sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya, mana. Ya, Bang, LP-nya agak gini kan, agak Maju. Ini LP-nya ya. Tahan bang ya. Tahan dulu Diam, bang. diam. Tahan dulu bang. Ya, oke. Kanan bang. Ini LP-nya. Tuh, bang. Oke. Tahan dulu bang, bentar bang. Oke. Oke. Bang, bisa jelaskan Bang, Ibnu Khaldun Universitas yang di mana Bang? Karena Ibnu Khaldunnya Jadi menurut dua versi ya, yang kami konfirmasi bukan kepada Ibnu Khaldun yang dua versi. Mau universitas apapun di Indonesia ini, sepanjang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mendaftarkan para mahasiswanya terdaftar di LLDT. Di ijazahnya yang dia serahkan itu lulus Juni 2014. Bagaimana dia bisa menjadi advokat di bulan Februari 2014, dan dia disumpah di Pengadilan Tinggi Ambon bulan November 2015. Artinya apa? Dia menjadi advokat itu tidak melalui proses sarjana hukum, PKPA, magang, lalu baru disumpah. Kalau ini berarti ada kelalaian sendiri nggak sih dari Kongres? Bukan kelalaian. Jadi begini, ada panitia-panitia tertentu yang Rasman meyakinkan bahwa dia, bahkan saya boleh tunjukkan data di formulir pendaftaran dia. Ini lebih ngeri lagi. Coba tunggu sahabat teman-teman. Di formulir pendaftaran dia, ini yang saya tunjukkan. Dia ketika mendaftarkan diri, dia ketika mendaftarkan diri, ini lucu nih teman-teman. Masih dari Pak. Agak tinggi aja Pak. Agak tinggi. Contoh. Naik lagi, Pak. Dia mendaftarkan diri. Ini formulir pendaftaran di KAI. Rasman Arif Nasution. Kurang tegak Pak. Oke, begini. Oke, tahan. Ini dia mendaftarkan diri. Rasman Arif Nasution, tanggal lahir, ya, alamatnya, lalu mengenai pendidikannya. Ini yang lebih ngeri. S1 Hukum. Universitas Islam Sumiati University Science Malaysia. Ngeri. Apakah Malaysia menyelenggarakan pendidikan yang sarjana hukum? Jadi sekolahnya sarjana hukumnya itu Medan, Jakarta, Penang, Jakarta 1998 2013. Maka ditandatangani ini. Yang kemudian ada catatan lagi nih. Ada catatan dari panitia. Mungkin karena berkasnya tidak lengkap, ada yang memberi panitia membuat catatan ACC Bank Egy.
Nah, Dalam hal ini kan Egy Sujana. karena Egy Sujana panitia, ketua panitia. Sejauh Jadi- ini bang, untuk kelanjutannya gimana bang di laporannya dan ke depannya gimana? Ya kan sekarang lagi berproses. Nanti kita akan di BAP, kita akan DPP. Jadi salah satu formulir pendaftaran dia itu University Science Malaysia. Bagaimana orang pendidikannya di luar negeri bisa dapat gelar sarjana hukum? Nggak masuk akal. Tapi panitia juga pintar nih. Semua data mungkin maaf di contrengnya ini, tapi ada tulisan tangan ACC Bang Egy. ACC Bang Egy. Ini. Tapi Bang Egy bisa kenal ya. Nah, karena Egy waktu itu ketua panitia ujian. Yang ACC kan di LP juga. Ya nggak tahu nih. Nggak tahu. Oh, Dilaporkan juga. iya. Yang ketuanya itu. Ya pasti membantu kan dalam penyidikan kan artinya pasal 55 turut serta. Dan sudah ada juga di beberapa belakangan bahwa ada suatu statement dari Bang Egy Sujana setelah di podcast itu kan bahwa dia ya saya membantu Rasmi. Nah. Ya kan ada poin itu. Dan di berkas tahun Di dalam 2014 ada catatan panitia yang tanda tangan di sini Ellen. Ellen Nahuri dan Rasman Aris Plaston 18 Maret 2014. Kalau orang mendaftarkan datanya kan sudah diketik semua, tapi mungkin panitia merasa bagaimana ada tulisan tangan ACC Bang Egy. Itu semua berkait. Jadi kalau siapapun yang terlibat dalam proses pengangkatan Rasman sebagai advokat, tentu dalam tindak pidana dikenakan pasal 5556. Turut serta melakukan, membantu melakukan, atau terlibat secara langsung dan tidak langsung. Pasal 5556 KUHP. Itu tanggal berapa? Yang surat pendaftaran dia kan 18 Maret 2014. Kemudian dinyatakan lulus Mei 2014. 2014, 15, harusnya 16. Ya. Mei 2016 dan ke atas seterusnya baru bisa dilantik. Ini November 2015 di PT Ambon. Lucunya lagi, Ya. domisili dia Medan, KTP Medan, melantik di Ambon. Berarti dia menggunakan keterangan palsu domisili di Ambon. Kena undang-undang kependudukan. Oh, jadi ini penyiaratnya banyak ya bang? Ya, ini ya, Ada yang membantu, ada yang Nah, membantu. tadi kan ada Kami tidak mau mendahulukan, tapi biar data yang berbicara. Data yang berbicara. Nanti tunggu hasil penyidikan aja. Perkembangan seperti apa dari penyidik, pasti penyidik lebih tahu lah. Ini siapa-siapa, karena kita hanya menyerahkan data, tolong dipanggil orang-orang ini kan. Dari Ya. Rasman sendiri gimana bang? Udah ada klarifikasi atau gimana bang? Jadi dulu rame-rame bulan Juli klarifikasi, dia kan hanya kirim ijazahnya. Setelah kita teliti ijazahnya, mengapa dia baru kirim ijazahnya? Karena proses dia menjadi advokat, berkasnya di kantor hanya begini doang, kopi semua. Tidak pernah ada cap legalisir dari kampus ABC. Misalnya saya lulusan Universitas A, kan dicap oleh dekan bahwa jasa sesuai aslinya terdaftar di fakultas dan bisa dicek di dikti kan gitu. Dia ini tidak bisa dikonfirmasi, maka kami melakukan konfirmasi ke LL dikti itu. Bang, tapi awalnya KAI itu sudah mengandung seperti itu bang? Sampai Belum. Di endosnya itu sejak begitu banyak pengaduan masyarakat. Lalu kita cek, ini perilaku teman ini ngomongannya kok kayak bukan pengacara gitu loh. Kita cek lagi. Begitu udah ketahuan, kita mau ambil sikap untuk pecat dia, baru dia mengatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri. Padahal dia sudah dipecat duluan sebenarnya. Ya. Dipecat dengan tidak hormat. Oke, Bob mau tambahin Bob? Bang, Bob, mana Bang, Bob? kemarin Ibnu Khaldun Universitas Yayasan Universitas Ibnu Khaldun mengatakan bahwa data-data di Dikti sebenarnya udah ada, cuman kena hack aja bang. Itu gimana bang tanggapannya bang? Biar Dikti yang jawab lah. Dikti yang Kami kan nggak tahu. Iya. Yang jelas Dikti menjawab surat Kongres Advokat Indonesia bahwa ijazah Rasman tidak terdaftar. Kalau soal urusan mereka kena hack segala macam atau ada dua versi kepemilikan, silakan saja. bang, tapi kan ini kan tadi dia dibilangnya dipecat ya? Iya, Kan kita udah pecat. dipecat dulu Iya, sebelum itu. kita pecat. Terus setelah itu ada komunikasi lagi atau Tidak lagi, tidak ada. Tidak Berarti lagi. laporan ini tuh Rasmannya nggak tahu ya bang? Nggak tahu. Baru Iya. tahu. Karena kita baru tahu tindak pidananya kan sekarang. Jadi secara khusus
dari Dikti dan LL Dikti Nah, ini memberikan suratnya. surat jawaban kepada kita. Nih, Ya. jadi surat dari Dikti jawab ke Kongres Khusus Advokat pada Indonesia. Kongres Advokat Indonesia bahwa yang bersangkutan ijazahnya tadi abang bilang apa? Di kalimat Langsung terakhir nih, kalimat di kalimat terakhir. Berdasarkan ketentuan dia, ya, dilakukan penelusuran di Dikti, data saudara Rasman Arif Nasution tidak ditemukan pada Dikti. Ini kalimat baris ketiga. Berdasarkan penelusuran di Dikti, data saudara Arif Rasman Nasution pada Universitas Ibnu Khaldun Jakarta tidak ditemukan. Ada. Gitu loh. Ini suratnya. Jadi kami ada pembandingnya, ijazahnya ada, lembaga-lembaga yang kita konfirmasi kan sudah menjawab. Makanya tadi penyidik bertanya, dari mana Pak Petrus dan tim tahu bahwa itu palsu? Kami bilang ada pembandingnya. Jawaban Dikti sudah ada, bahwa dia punya ijazah, kalimat di sini tidak terdaftar.